Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widya Utami. Saya dosen program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Video ini saya peruntukkan sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 bertujuan membahas aspek akuntansi keuangan untuk situasi yang bersifat khusus dalam sebuah perusahaan. Topik khusus yang dipelajari adalah akuntansi pada persekutuan, korporasi, dan likuidasi. Akuntansi mengenai kantor pusat dan kantor cabang, akuntansi untuk valuta asing dan hedging, akuntansi pelaporan segmen dan interim, serta akuntansi transaksi konsinyasi dan penjualan angsuran. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 memiliki jumlah SKS sebanyak 3 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 dengan syarat sudah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 terdiri dari yang pertama adalah mampu melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi pada persekutuan, korporasi, dan likuidasinya. Mampu menyusun pencatatan transaksi kantor pusat dan kantor cabang, laporan konsolidasi, akuntansi pushdown, dan joint venture. 3. Mampu melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi mata uang asing, aktivitas hedging, dan derivatif. 4. Mampu melakukan pencatatan pelaporan keuangan segmen dan interim. Dan yang kelima, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan atas transaksi konsinyasi dan penjualan angsuran. Materi kuliah yang akan dibahas selama satu semester dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 terdiri dari 1. Persekutuan, 2. Likuidasi persekutuan, 3. Likuidasi perseroan, 4. Akuntansi kantor pusat dan kantor cabang, 5. Laporan konsolidasi, akuntansi pushdown dan joint venture, 6. Transaksi mata uang asing, 7. Akuntansi untuk aktivitas hedging dan derivatif, 8. Pelaporan keuangan segmen dan interim, 9. Transaksi konsinyasi, dan 10. Penjualan angsuran. Metode dan bentuk pembelajaran dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 terdiri dari satu adalah perkuliahan, yaitu dosen akan menjelaskan materi selama 15 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali materi kuliah dan 1 kali review materi. Di setiap sesi perkuliahan, mahasiswa akan diberikan modul pembelajaran oleh dosen. Kemudian 1 kali sesi untuk ujian akhir semester. Setelah dosen menjelaskan materi yang diajarkan, lalu mahasiswa akan diajak untuk berdiskusi terkait materi yang sudah dijelaskan. Setelah itu, dosen akan memberikan studi kasus berupa latihan soal yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa untuk lebih memahami materi yang sudah diajarkan. Bobot penilaian dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 terdiri dari Kuswok 1 atau tugas 1 bobotnya 25%, Kuswok 2 atau tugas 2 bobotnya 25%, Kuswok 3 atau tugas harian bobotnya 20%, dan UAS bobotnya 30%. Referensi buku yang digunakan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yaitu karya Beams, Anthony, Bruce, dan Smith yang berjudul Advanced Accounting edisi ke-13 Global Edition yang diterbitkan oleh Passion. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam baik Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Alhamdulillah baik baik Ibu. ya. Untuk perkuliahan hari ini kita masuk pertemuan ketiga ya. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga ini nanti Ibu akan jelaskan terkait dengan likuidasi persekutuan. Nah, tetapi sebelum Ibu eh, masuk ke materi pertemuan ketiga, Ibu mau review dulu materi pertemuan kedua ya. Nah, untuk materi pertemuan kedua sebelumnya kan kita membahas tentang perubahan kepemilikan dalam persekutuan. Nah, di sini ada yang masih ingat tidak faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan eh, kepemilikan dalam persekutuan itu berubah? Saya Ibu. Ya, siapa nanti namanya Ibu catat ya, karena mahasiswa yang aktif nanti akan mendapatkan nilai tambahan untuk tugas harian. Siapa? Saya Mita Ibu. Baik, Mita. NIM-nya Ibu berapa? 3 angka di belakang NIM-nya? 118 Ibu. 118. Nah, coba apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan dalam persekutuan itu berubah?
Yang pertama itu sekutu baru membeli kepemilikan dari sekutu lama, Ibu. Yang kedua, sekutu baru berinvestasi atau menyetor modal pada persekutuan. Dan yang terakhir, salah satu sekutu meninggal atau mengundurkan diri, Ibu. Ya, baik. Jadi benar ya. Jadi untuk faktor yang menyebabkan kepemilikan dalam persekutuan itu berubah, yang pertama tadi adalah karena adanya sekutu baru yang membeli kepemilikan dari sekutu lama gitu. Jadi katakanlah misalnya ada eh, awalnya dua sekutu, di mana sekutu A mempunyai kepemilikan 60% dan sekutu B memiliki kepemilikan 40%. Nah, kemudian masuk sekutu C. Nah, sekutu C ini membeli kepemilikannya sekutu A sebesar katakanlah 20%. Nah, sehingga kepemilikan sekutu A berubah menjadi 40%, sekutu B masih 40%, dan sekutu C-nya menjadi 20%. Nah, itu nanti akan merubah kepemilikan dalam persekutuan tersebut gitu. Kemudian tadi yang kedua, sekutu baru berinvestasi atau menyetor modal pada persekutuan. Nah, ketika sekutu baru ini eh, menyetorkan modal ke persekutuan, katakanlah tadi awalnya pada saat ada dua sekutu, total modal persekutuan itu misalnya 100 juta. Nah, kemudian masuk sekutu C, di mana dia menyetorkan modal katakanlah misalnya 40 juta. Nah, sehingga untuk modal persekutuan berubah menjadi 140 juta. Itu ketika sekutu baru ini melakukan penyetoran modal ke persekutuan gitu. Kemudian yang ketiga tadi salah satu sekutu meninggal atau mengundurkan diri. Nah, jadi ketika ada sekutu yang meninggal atau mengundurkan diri, nah ini juga akan merubah persentase kepemilikan dalam persekutuan gitu. Nah, selanjutnya Ibu masuk ke materi pertemuan ketiga ya. Jadi terkait dengan likuidasi persekutuan. Nah, sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu jelaskan dulu ya terkait dengan eh, RPS-nya ya. Nah, jadi Ibu kan sebelumnya sudah men-share RPS ya. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Nah, jadi di pertemuan 3 ini diharapkan mahasiswa ini mampu menganalisis dan melakukan pencatatan mengenai likuidasi persekutuan. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi terkait likuidasi persekutuan, Ibu ingin meminta tanggapan kalian nih. Eh, apa sih yang kalian pahami tentang likuidasi? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, sebentar Ibu tulis dulu ya namanya. Siapa namanya? Nama saya Rihlatul Aisy, Ibu. Ya, Rihadatul Aisy. Tiga angka NIM-nya di belakang berapa? 037, Ibu. 037. Ya, silakan. Izin menjawab, Ibu. Menurut saya, likuidasi itu merupakan pembubaran pada suatu perusahaan, Ibu. Baik, pembubaran suatu perusahaan ya. Ya. Nah, untuk yang lain, Izin menanggapi, Ibu. ya, siapa namanya? Irma Nurmalasari, Ya, Irma Nurmalasari. Tiga angka NIM-nya 039. 039. Baik, silakan. Jadi likuiditas itu merupakan proses Likuidasi, berhentinya. likuidasi. Likuidasi itu Ya. proses berhentinya operasi suatu bisnis pada perusahaan, Ibu. Itu menurut saya. Nah, jadi proses berhentinya suatu bisnis pada perusahaan ya. Baik, untuk yang lain ada lagi yang mau menanggapi terkait dengan apa itu likuidasi? Izin nambahin Ibu, Ya, silakan. Namanya siapa? namanya Arif Valdo Silagan, yang belakangnya Arif 170. Ivaldo, NIM belakangnya 170. Baik, Ya. silakan Arif. Nah, jadi menurut saya Bu, likuidasi itu proses penutupan perusahaan, di mana semua aset atau barang yang dimiliki perusahaan akan dijual untuk membayar utang-utangnya. Baik, jadi likuidasi persekutuan itu adalah proses pembubaran suatu perusahaan di mana untuk aset yang dimiliki perusahaan itu akan dijual untuk menutupi seluruh hutangnya. Baik ya. Jadi untuk tanggapan kalian semuanya benar ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Sebentar ya, ini kepotong. Oke. Jadi untuk likuidasi persekutuan, jadi ketika suatu persekutuan itu mengakhiri usahanya, biasanya itu kan pasti seluruh aset non-kasnya akan dijual. Kenapa sih seluruh aset non-kasnya akan dijual? Karena perusahaan ini akan dibubarkan gitu. Sehingga pada saat kan mungkin perusahaan itu nanti masih punya uang tunai ya atau uang cash, tapi untuk yang non cashnya itu bisa dijual gitu. Nah, ketika perusahaan itu sudah menjual aset non cashnya, nanti kan dia akan mendapatkan uang gitu. Nah, uangnya ini bisa dipakai untuk membayar hutang kepada seluruh krediturnya. Nah, nanti jika ada sisa uangnya, ini nanti akan dikembalikan kepada para rekan untuk mengembalikan modalnya gitu. Jadi kan pada saat membentuk persekutuan pasti para rekan ini akan menyetor modal kan. Nah, ketika ada sisa uang dari
setelah melakukan pembayaran hutang kepada kreditur, nah nanti ini sisa uangnya akan digunakan untuk mengembalikan modal para rekan gitu. Nah, proses semacam itu dinamakan likuidasi persekutuan. Kemudian ketika persekutuan keluar dari bisnis dan operasi normalnya dihentikan, maka akun-akun yang ada di laporan keuangan itu harus disesuaikan dan ditutup, di mana hanya ada akun sisa dari pendirian awal persekutuan yang akan menjadi aset-aset kontrak, kewajiban, dan akun ekuitas pemilik. Nah, kemudian ini ada beberapa penyebab kenapa sih persekutuan atau perusahaan itu dilikuidasi. Yang pertama itu adalah keputusan para sekutu. Nah, maksudnya di sini adalah ketika sekutu ini mempunyai keputusan untuk membubarkan perusahaan, nah itu biasanya ada beberapa alasan yang mendasari. Yang pertama adalah mungkin tujuan awal dari pendirian persekutuan itu sudah tercapai gitu, sehingga mungkin persekutuannya dibubarkan saja. Atau mungkin yang kedua bisa saja terjadi adanya perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan. Nah, mungkin di dalam internal persekutuan tersebut ada sekutu yang mungkin mempunyai perbedaan pendapat gitu, sehingga perbedaan pendapat tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, akhirnya sekutu ini memutuskan untuk membubarkan persekutuan. Lalu yang ketiga mungkin dari alasan lain ya, untuk mengakhiri persekutuan tersebut. Nah, jadi pada saat si sekutu ini mempunyai keputusan untuk membubarkan persekutuan, ini akan didasari pada kesepakatan bersama. Di mana untuk kesepakatan tersebut itu nanti akan didokumentasikan dengan baik gitu, supaya nanti di kemudian hari pada saat mungkin ada sekutu yang menuntut, itu sudah ada dokumennya. Nah, ini pembubaran persekutuan berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berakhirnya jangka waktu persekutuan. Nah, jadi pada saat pendirian persekutuan ini ada jangka waktu tertentu. Nah, ketika jangka waktunya sudah berakhir, maka persekutuan itu bisa dibubarkan. Nah, bisa tidak kalau persekutuannya diperpanjang? Bisa, asalkan berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Kemudian yang ketiga adalah kematian atau pengunduran diri sekutu. Jadi jika salah satu sekutu ada yang meninggal atau mengundurkan diri, maka persekutuannya bisa dibubarkan. Lalu yang keempat adalah ketidakmampuan persekutuan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, atau istilahnya adalah insolvensi. Nah, jadi ketika persekutuan ini tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, maka kreditur ini bisa menuntut untuk persekutuan tersebut dibubarkan. Nah, untuk pembubarannya mungkin bisa melalui jalur kekeluargaan atau bisa melalui jalur hukum gitu. Kemudian yang kelima berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, ini ketika persekutuan itu mungkin melanggar hukum, kemudian persekutuan itu terbukti merugikan kepentingan umum, maka pengadilan ini bisa memutuskan bahwa persekutuan tersebut dibubarkan. Lalu yang keenam, ini ketika terjadinya merger atau konsolidasi. Jadi ketika persekutuan itu bergabung dengan persekutuan lain, maka persekutuan tersebut bisa dibubarkan dan membentuk persekutuan baru. Kemudian penyebab lainnya adalah perubahan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan persekutuan dibubarkan, dan yang terakhir adalah perubahan strategi bisnis yang membuat persekutuan tidak lagi relevan. Nah, ini adalah kenapa sih persekutuan ini bisa dibubarkan. Kemudian Ibu lanjutkan ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya ketika persekutuan itu dibubarkan? Nah, yang pertama itu adalah menjual aset persekutuan. Nah, jadi kan aset itu ada cash dan non-cash ya, tunai dan non-tunai. Nah, kalau tunai itu kan memang sudah jadi uang gitu. Nah, yang non-tunai ini atau non-cash ini yang bisa dijual. Contohnya apa? Contohnya misalnya piutang usaha, kemudian persediaan, kemudian aset tetap. Nah, ini bisa dijual. Nah, proses ini disebut realisasi. Jadi proses menjual aset persekutuan ini namanya realisasi. Lalu setelah dijual, nah nanti kan kalau pada saat menjual aset mungkin memperoleh laba atau rugi. Nah, di mana ketika memperoleh laba atau rugi ini nanti akan dibagikan berdasarkan rasio pembagian laba. Nah, untuk rasio pembagian laba atau rugi itu biasanya didasarkan dari kesepakatan bersama gitu. Mungkin ada yang berdasarkan persentase modal yang disetorkan sekutu, atau berdasarkan persentase lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, lalu setelah pembagian laba atau rugi, lalu langkah selanjutnya adalah membayar hutang kepada kreditur gitu, menggunakan kas yang diperoleh dari langkah pertama ya, yang tadi realisasi atau menjual aset persekutuan. Nah, nanti setelah melunasi hutangnya kepada kreditur, maka kalau ada sisa uangnya ini dibagikan kepada para rekan.
berdasarkan saldo dalam akun model mereka gitu. Jadi nanti dibalikin lagi modelnya gitu sesuai dengan model yang disetor di awal gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah dari proses likuidasi atau pembubaran perusahaan. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya supaya kalian lebih memahami gitu gimana proses likuidasi persekutuan tersebut gitu. Nah, di sini diilustrasikan bahwa ada 3 sekutu yaitu Farley, Green, dan Hall. Di mana Farley, Green, dan Hall ini memutuskan untuk melikuidasi persekutuan mereka di sini pada tanggal 9 April 2014 setelah operasi persekutuan tidak dijalankan dan menutup akun-akun daftar saldo setelah penutupan disiapkan sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Jadi untuk akun pendapatan atau penjualan, kemudian beban atau biaya, kemudian akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive atau dividen itu sudah di closing ya. Nah, ini adalah akun-akun yang masih tersisa gitu, artinya tidak ditutup gitu. Nah, ini ada cash, ada non-cash aset atau aset non-tunai, ada liabilities, ada capitalnya si Farley, capitalnya si Green, dan capitalnya si Hall. Ini masing-masing ada saldo debit dan kredit ya. Jadi kalau untuk yang kategorinya aset, dia saldonya di sebelah debit. Tapi untuk kalau kategorinya liabilities dan capital, masuknya di sebelah kredit. Nah, kemudian ini terkait dengan pembagian laba dan rugi. Nah, jadi untuk pembagian laba dan rugi ini didasarkan dari rasio 50%, 30%, dan 20%. Jadi bukan berdasarkan rasio model yang disetor ya, karena kan kalau kita lihat modelnya ini sama besar ya, yaitu 22.000 gitu. Nah, tetapi di sini untuk pembagian laba atau ruginya berdasarkan rasio 50% untuk Farley, Green 30%, dan Hall 20%. Nah, kemudian untuk menyederhanakan diasumsikan bahwa seluruh aset non-kas terjual dalam 1 kali transaksi dan seluruh liabilitas terbayar dalam 1 waktu. Selain itu, aset non-kas dan liabilitas akan digunakan sebagai nama akun yang mewakili akun aset, aset kontra, dan liabilitas. Nah, kemudian di sini diasumsikan bahwa persekutuan tersebut menjual aset non-kasnya seharga 72.000. Nah, tadi kan kita bisa lihat ya di neraca saldo sebelum penutupan, ini untuk aset non-kasnya itu nilai bukunya adalah 64.000, tetapi dijual dengan harga 72.000. Berarti untung apa rugi? Untung apa rugi? Nilai bukunya 64.000, kemudian dijual dengan harga 72.000. Untung apa rugi? Untung. Untung, Ibu. Untung ya. Nah, untungnya berapa? Untungnya berapa? Nilai bukunya 64, dijual lakunya 72.000. Berarti ada keuntungan 6.000. berapa? 8.000. 8.000 ya. Nah, jadi keuntungannya 8.000. Nah, kemudian keuntungan ini nanti akan dibagikan kepada para rekan berdasarkan rasio pembagian laba atau rugi. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaiannya saja ya. Nah, jadi ini adalah laporan likuidasi persekutuan atau bahasa Inggrisnya adalah Statement of Liquidation. Nah, jadi pada saat kalian membuat laporan likuidasi persekutuan itu yang dibuat pertama adalah nama sekutunya, siapa? Farley, Green, dan Hall. Kemudian judul laporannya yaitu Statement of Partnership Liquidation. Kemudian periodenya yaitu 30 April 2014. Nah, kemudian ini kan ada akun aset, liabilities, dan capital. Nah, ini ada balance before realization. Nah, ini adalah saldo sebelum realisasi. Nah, ini kan ada cash, non-cash, liabilities, kemudian capital Farley, Green, dan Hall. Nah, ini angkanya dari mana? Angkanya kalian pindahkan dari sini. Dari neraca saldo sebelum penutupan. Nah, ini angkanya kalian pindahkan. Pindahkan ke sini, ke balance before realization. Nah, ini kalian pindahkan. Jadi tadi cashnya 11.000, non-cashnya 64.000, liabilitiesnya 9.000, capital Farley 22.000, Green 22.000, dan Hall 22.000. Nah, kemudian kan tadi transaksinya adalah menjual seluruh aset non-cashnya ya, di mana aset non-cashnya 64.000 nilai bukunya, tapi laku terjual 72.000. Nah, berarti si persekutuan ini akan memperoleh
pemasukan kas sebesar 72.000 dan aset non kasnya akan berkurang sebesar 64.000. Nah, kemudian tadi ada keuntungan 8.000. Nah, 8.000-nya ini nanti akan dibagikan ke Farley, Green, dan Hall, di mana Farley akan mendapatkan keuntungan 4.000, yaitu dari 8.000 dikali 50%. Kemudian si Green akan mendapatkan keuntungan 2.400, yaitu dari 8.000 dikali 30%, dan Hall akan mendapatkan keuntungan 1.600, yaitu dari 8.000 dikali 20%. Nah, keuntungan ini akan menambah modal. Jadi keuntungan itu akan menambah modal modal sekutunya ya. Jadi nanti si Farley modalnya tadinya 22.000 ditambah 4.000 jadi 26.000. Kemudian Green awalnya 22.000 ditambah 24.000 jadi 24.400. Kemudian Hall awalnya modalnya 22.000 kemudian ditambah keuntungan 1.600. Nah, ini jadi modalnya menjadi 23.600. Nah, kemudian cashnya awalnya 11.000 karena ada pemasukan dari penjualan aset non kasnya sebesar 72.000, maka cashnya bertambah menjadi 83.000. Nah, kemudian akun liabilities-nya tidak ada perubahan ya pada saat menjual aset, jadi tidak ada pengaruh gitu. Masih sebesar 9.000. Nah, ini yang dinamakan balance after realization atau saldo setelah realisasi gitu. Kemudian transaksi selanjutnya adalah payment of liabilities. Ini maksudnya adalah pembayaran seluruh hutangnya. Nah, kalau kita mau bayar hutang berarti kita harus mengeluarkan kas. Nah, di mana hutangnya 9.000, berarti kasnya juga yang dikeluarkan adalah 9.000. Nah, jadi kasnya berkurang 9.000, hutangnya karena dilunasi jadi berkurang juga. Nah, jadi ini kasnya berkurang 9.000, kemudian liabilities-nya juga berkurang 9.000. Nah, jadi untuk balance after payment of liabilities atau saldo setelah pembayaran hutang, cash-nya sisa 74.000. Aset non kasnya 0, liabilities-nya 0, dan capital-nya untuk Farley 26.000, Green 24.400, dan Hall 23.600. Nah, kemudian ini kan masih ada sisa kas 74.000 ya. Nah, kas yang 74.000 ini dikembalikan kepada para sekutu untuk mengembalikan modal sekutu. Nah, jadi tadi si Farley kan modalnya 26.000 ya. Nah, jadi kasnya diberikan ke Farley 26.000. Untuk Green 24.400 dan Hall 23.600. Nah, jadi sisa kasnya ini 74.000 ini cukup untuk mengembalikan modal para sekutu gitu. Sehingga untuk final balance-nya atau saldo akhirnya cash-nya 0, non-cash-nya 0, liabilities-nya 0, dan capital-nya 0 gitu. Nah, setelah ini baru persekutuan dibubarkan. Nah, kemudian setelah membuat laporan likuidasi persekutuan, nah kita akan membuat jurnalnya. Nah, jurnal yang pertama adalah menjual aset. Nah, kalau kita menjual aset berarti kita akan menerima kas. Jadi kasnya di sebelah debit. Kemudian asetnya yang dijual itu berkurang ya. Itu ada di sebelah kredit, yaitu non-cash aset, karena tadi yang dijual adalah aset non-cash sebesar 64.000. Nah, kemudian selisihnya ini kalau lebih besar harga jual daripada nilai bukunya, maka akan mendapatkan keuntungan. Begitu sebaliknya, jika nilai bukunya lebih tinggi daripada harga jualnya, maka akan mendapatkan kerugian gitu ya. Nah, ini ada gain on realization sebesar 8.000. Kemudian untuk pembagian laba, tadi kan Ibu sudah bilang ya di awal, untuk laba ini akan menambah modal. Nah, jadi ini yang di sebelah debit adalah gain on realization. Kenapa di sebelah debit? Karena tadinya di sebelah kredit ya, karena kita mau bagiin labanya, jadi di jurnal di sebelah debit supaya saldonya 0. Nah, kemudian yang berpengaruh adalah capitalnya. Capitalnya si Farley, Green, dan Hall di sebelah kredit. Nah, ini untuk gain on realization-nya kan tadi 8.000, maka capitalnya si Farley bertambah 4.000, Green 2.400, dan Hall 1.600. Nah, kemudian transaksi yang ketiga tadi pembayaran liabilitas ya. Jadi kalau kita bayar hutang, maka kita akan mengeluarkan kas. Nah, jadi kasnya di sebelah kredit sebesar 9.000. Lalu hutangnya berkurang. Hutang berkurang di sebelah debit. Jadi liabilities di sebelah debit 9.000 dan cashnya di sebelah kredit 9.000. Nah, lalu jurnal yang terakhir adalah distribusi kas kepada para rekan. Nah, jadi kan tadi kasnya masih sisa 74.000. Nah, karena kita mau balikin modelnya sekutu atau rekan, maka kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 74.000. Lalu modalnya si Farley di sebelah debit 26.000, kemudian Green 24.400 dan Hall 23.600. Nah, ini nanti untuk latihan soalnya ya. Nah, untuk penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Aulia Rahma Putri Wijaya, Ibu. Aulia Rahma. 3 angka terakhir NIM-nya berapa? 034.
034. Ya, silakan. Ibu izin bertanya, kan tadi Bu menjelaskan yang pembagian keuntungannya, Bu. Kalau Ya. misalnya persekutuan tersebut menjual aset namun mengalami kerugian, itu perlakuan akuntansinya seperti apa, Ibu? Baik. Nah, jadi kan ini tadi contoh soalnya adalah ketika persekutuan menjual aset memperoleh keuntungan ya. Nah, bagaimana jika pada saat menjual aset itu memperoleh kerugian? Nah, nanti akan berpengaruh di bagian sale of asset and division of loss. Jadi kalau ini kan gain ya. Nah, kalau kerugian berarti division of loss. Nah, kalau rugi berarti nanti akan mengurangi modal. Nah, ini kan tadi kalau untung kan menambah modal ya. Nah, jadi nanti kalau dia rugi persekutuannya pada saat menjual aset, nanti modalnya si Farley akan berkurang. Katakanlah misalnya Farley itu menanggung kerugian 4.000, berarti modalnya si Farley akan berkurang 4.000. Jadi awalnya 22.000 dikurangi 4.000 menjadi 18.000. Kemudian Green awalnya 22.000 karena menanggung kerugian 2.400, jadi modalnya Green sisa 9.600. Kemudian Hall menanggung kerugian 1.600, jadi modalnya si Hall akan berkurang 1.600, 22.000 dikurang 1.600. Nah, ini berarti 20.400. Itu adalah sisa modalnya si Hall. Nah, jadi pengaruhnya perlakuan akuntansinya untuk kerugian itu nanti akan mengurangi modal para sekutu gitu. Kemudian nanti yang berbeda lagi itu pada saat di sini ya, penjualan aset. Tadi kan kalau gain di sebelah kredit. Nah, nanti kalau loss di jurnalnya di sebelah debit. Kemudian nanti untuk pembagian labanya juga jurnalnya yang capitalnya di sebelah debit, kemudian yang loss-nya nanti di sebelah kredit gitu. Nah, itu saja sih yang berbeda ya kalau misalnya perusahaan itu pada saat menjual aset mengalami kerugian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Ibu. Ya, siapa Nama. namanya? Perkenalkan, nama saya Maul Ghazali, NIM belakang 068. Ghazali. Ya, NIM belakangnya 068. 3 angka 068. Ya, silakan. Iya, menanggapi dari pertanyaan Aulia tadi, jika saat perusahaan melakukan penjualan aset mereka mengalami kerugian, Ibu. Nah, bagaimana jika ternyata modal salah satu sekutu ini tidak mampu menutup kerugian tersebut? Lalu juga bagaimana perlakuan akuntansinya, Ibu? Terima kasih. Baik, jadi kalau misalnya persekutuan tadi pada saat menjual aset mengalami kerugian, kemudian ada salah satu modal sekutu yang tidak mampu menutupi kerugian, nah itu bagaimana perlakuan akuntansinya? Nah, jadi ketika salah satu sekutu itu tidak mampu menutupi kerugian dari penjualan aset, itu yang dinamakan defisiensi modal. Nah, ketika terjadi defisiensi modal, ada dua hal yang harus dilakukan, di mana sekutu yang kekurangan modal itu harus menyetor modal tambahan untuk menutupi kerugian tersebut. Nah, bagaimana jika sekutunya sudah tidak punya uang lagi gitu untuk menyetorkan modal tambahan? Nah, maka sekutu yang masih mencukupi modalnya, ini bisa menanggung kerugiannya si sekutu yang kekurangan modal. Nah, untuk pembagian persentasenya itu bisa sesuai dengan kesepakatan bersama. Mungkin bisa dibagi rata atau dibagi berdasarkan proporsi pembagian laba atau rugi yang sudah disepakati di dalam perjanjian persekutuan. Gitu. Cukup jelas penjelasan Ibu? Jelas, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi perkuliahan hari ini? Ada lagi? Sudah cukup jelas, Ibu. Baik, jika sudah cukup jelas, untuk lebih memahami materi perkuliahan hari ini, Ibu akan berikan tugas ya. Nah, ini nanti tugasnya kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan pada saat pertemuan keempat. Nah, tugasnya itu kalian diminta untuk membuat laporan likuidasi persekutuan dan membuat jurnal terkait proses likuidasinya. Ini nanti kalian bisa pelajari lagi ya modul Ibu, nanti Ibu akan share modul pertemuan 3-nya. Nah, kalian nanti bisa jadikan referensi untuk menjawab soal dari Ibu. Nah, kemudian karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, untuk perkuliahan hari ini Ibu cukupkan saja sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti untuk absensinya seperti biasa ya, nanti Ibu input di SIA. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Ibu izin live ya semuanya. Demikian
paparan saya mengenai deskripsi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dan video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.